producer tag you. Iya, ini janjane aku ya untuk serak-serak saiki gak apa-apa ya. Yo dike nyanyi lagu rock itu sip. Yang jelas bulan Suro biasanya kita ini kan orang Jawa nggak jauh dari bab perkerisan. Iya. Iya. Nah kebetulan di depan kita ini juga ada apa ya, pelestari juga Pelestari. ya. Tentang perkerisan. Nanti kita bahas lebih jauh lagi tentang keris. Tapi sebelumnya ada pantai api, Pak. Iya. Yang harus dilalui dulu. Jadi dengan harus pilih salah satu dari dua kata ini, gitu ya. Harus cepat tanpa berpikir. Siap? Siap. Oke. Yang pertama, awan atau mendung? Awan. Alur atau cerita? Cerita. Kuat atau keras? Kuat. Menyebar atau memusat? Menyebar. Lekat atau dekat? Dekat. Awas atau waspada? Waspada. Ingat atau catat? Catat. Taktik atau strategi? Strategi. Masa atau waktu? Masa. Yang terakhir, maju atau berkembang? Berkembang. Luar biasa jawabannya. Rodo angel tapi. Oke. Nah ini pas di depan kita ini juga ada keris ini, Pak Teguh dan Mas Bayu. Mas. Jangan. Mau tuwei. Lali nyukur aja. Iya. Aku yang putih kabeh wae. Oke, Mas Teguh. Dalam Sidomulyo, Mas Bayu Darmukti. Oke. Oke. Tonggo iki Sidomulyo Mas. Iya, tonggo ya. Kok kesini bawa keris ini mau ngapain gitu loh? Ini mau ngapain nih bawa keris ini? Ayo Mas Bayu. Gini, coba kita jangan terlalu jangan dibatasi dengan keris. Oke. Kita sebut tosanaji. Tosanaji. Tosanaji itu apa? Tosanaji logam yang mempunyai nilai. Tosan sendiri dari kata logam, dengan aji diajeni. Oh gitu. Iya. Di apa ya istilahnya? Tapi bukan dikeramatkan kan? Bernilai. Bernilai. Lebih bernilai. Oke. Value. Nah artinya apa tadi? Tosan aji. Tosanaji. Tosan aji itu ya tentang apa namanya, bahan untuk membuat keris itu atau gimana? Bisa jadi bahan, bisa jadi bentuk dari karya tersebut. Sedangkan tosan aji merujuknya bukan hanya dari keris. Ada tombak, ada pedang, gitu. Ataupun pratima dalam hal ini patung-patung yang mana merujuk dari kriya logam. Kriya logam. Oh berarti di tombak juga termasuk tosanaji. Termasuk tosanaji. Itu sebabnya untuk penyebutan kriya logam tersebut tosan aji, tidak merujuk pada satu bentuk aja. Karena satu tombak gitu. Lebih luas gitu lebih ya. Luas. Lebih luas. Tapi kalau candi enggak tosanaji ya? Bukan. Enggak, barangkali ada candi yang berbahan baku tosanaji gitu loh. Enggak ada ya? Kebetulan belum menemukan. Selama ini kan masih batu. Yang namanya Berarti candi yang termasuk terbuat dari logam gitu logam, ya. ya, logam. Logam, duit itu juga dari logam ya? bisa. Enggak, artinya macam-macam kan, keris itu kan macam-macam. Yang menjadi ciri khas keris itu mungkin bisa diceritakan awal mula kok tahu-tahu ada keris itu seperti apa dulunya. Ini ke sejarah masa lalu gitu. Apa kira yang bisa menjelaskan? Barangkali ada yang bisa menjelaskan. Keris dulunya itu apa? Semacam alat untuk perang, ataukah alat untuk gagah-gagahan, ataukah alat untuk sekedar ya untuk hiasan gitu aja? Keris itu apa sebenarnya? Tosanaji keris masih. Kalau dari sisi dari model bentuknya, memang dia senjata. Senjata ya? Senjata. Oke. Struktur bangunnya dia memang senjata. Tapi lebih dulu keris ataukah tombak dulu itu kira-kira? Kalau tombak itu kan jauh, jarak jauh. Tapi kalau keris itu kan kalau perang strateginya harus dekat, harus berdekatan kan? Harus berdekatan ya. Iya. Ya.
kalau ini kalau mana yang lebih dulu ini padha mek ndok karo pitik. Tergantung kebutuhan kayaknya. Tergantung menyebutnya. Iya. Enggak, kalau ingin ayam goreng ya berarti ayam duluan. Ya, kalau ingin ndok goreng ya ndok dhisik berarti. Ya. Jadi kan kalau dari bentuknya memang senjata. Kalau keris kan senjata. Kalau ngomong hanya senjata ya, kita bahas senjata aja. Senjata jarak dekat. Jarak dekat. Kalau tombak ada yang jarak dekat, ada yang jauh. Untuk jarak yang agak jauh, dia diberi pegangan yang lebih panjang. Ya, terus kita nyebutnya lah. Bisa dilempar juga kan kalau tombak. Bisa dilempar juga. Keris ini kan macam-macam ya, katanya ada yang cara membuatnya pakai dulu tuh bahan antariksa, meteor kayak gitu, itu gimana? Ada yang kayak gitu ya? Kamardikan. Ya. Langsung aja ya, biar enak menjelaskannya. Nah, ini contoh keris Mas ya. Kalau kita lihat dari logamnya, kalau tadi jenengan bilang ada yang dari bahan meteor gitu. Kita kembali ke dulu ya. Mungkin dulu nenek moyang kita salah satu sumber dari bahan untuk keris dia dapatkan dari meteor. Terus juga kalau ngomong dari bahannya ini kan terdiri dari minimal 2 macam jenis bahan logam. Yang dasarnya ini ada dari besi, terus yang untuk kalau kita ngomong di Tosanaji ini pamor ini gampangannya kayak batiknya itu dari logam lain yang berbeda dari besi, sehingga nanti kalau sehingga ya ini jadi kelihatan ada semacam 2 logam atau kontras, ada 2 warna. Nah ini sebenarnya kan untuk memperkuat awalnya, untuk menambahkan kekuatan dari fisiknya besi itu bisa dari meteor. Kalau memang ada meteor kan ada kandungan logamnya, atau dari tidak menunggu dari batu meteor, mencari bahan lain yang bisa didapat dari tanah bumi ya, dari bumi. Biasanya kalau sekarang ngomongnya ini nikelnya. Ya, itu yang mahal itu nikelnya itu ya. Kalau dari yang meteor lebih mahal lagi, mungkin bahannya nggak sekedar nikel. Ya karena ngambil meteor itu kan juga nggak bisa. Terus untuk pembuatan itu katanya juga ada yang dipijit juga ya. Itu benar nggak ya? Keris itu. Kalau dalam sastranya, kalau dalam sastranya ada ceritanya kayak gitu. Kan untuk secara logiknya itu menggunakan alat bantu juga. Tetap pakai alat bantu ya. Artinya ditumbuk gitu ya. Enggak nyel tangan berarti. Enggak gitu. Cuma mungkin bentuknya seperti pejetan dari tangan. Tangan ya. Gitu sebenarnya. Atau mungkin memang ada zaman dulu orang gitu bisa dibilang sakti. Itu makanya. Iya. Nah, aku iki kan tahu omong-omongan mbek kancaku diduduk nang keris. Iki lho lekukane iki lho delok jempol-jempol iki ngene. Duh. Iya toh, mosok kok kuat tenan tangannya. Apa benar seperti itu? Bikinan apa saiki kadang? Lah jarene saiki. Enggak. Dhisik, iya. Gitu. Terus saya mau tanya lagi, Pak. Tadi sekali buka kok gini itu ada makna tersendiri atau seperti apa? Gini Mas. Nah ini kan budaya kita, kelebihan dari kita. Kalau budayanya kita kalau unggah-ungguhnya kalau narik keris atau buka keris ini, kenapa? Contoh ya ini ya, yang kalau kondisi ndak urgent ya, jadi kan seperti ini kita buka ini, kenapa tadi saya angkat itu kan
penghormatan, penghargaan terhadap empunya yang membuat. Semacam adab ini. Ya, adabnya seperti itu. Terus ketika menarik, yang kita membuka, melolos keris ini, yang kita tarik adalah warangkanya, bukan besinya, bukan kerisnya. Contoh seperti ini. Nah, ini yang kita tarik. Bukan ini ya, bukan gagang kerisnya ya. Bukan tapi warangkanya. Warangkanya. Itu sendiri untuk merasakan di mana bilah itu tidak bersentuhan dengan warangka. Karena kan dirasakan, ditarik dulu warangkanya. Kalau bergesekan kan ada sebuah kecatatan pada bilah. Kalau kita merasakan dengan seksama, tidak menyentuh. Nah, itu sebuah penghormatan juga untuk sebuah karya tadi. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya begitu ya. Luar biasa. Mengembalikannya pun juga seperti ini. Dan bukan hanya untuk menjaga agar tidak cacat juga, tapi ada penghormatan yang lain. Taruh telinga. Ini menandakan bahwa kita sebagai manusia senantiasa untuk mendengarkan sebuah pendapat. Terus dilihat gini. Diginikan ya. Enggak ada unsur-unsur mistis atau apa? Tidak, itu ada. Tidak ya. Ada. Iya. Setelah didengarkan, dilihat di mana manusia itu senantiasa untuk melihat dengan seksama, dengan teliti. Ini pun ada adab di mana tidak boleh menunjuk kepada orang yang di depannya. Jadi harus ditutup ujung jari ini. Gitu ya. Untuk melihat bilahnya pun kita menggunakan jari kuku. Kuku jari jempol. Jari. Karena untuk pewarnaan atau untuk degradasi warna dari keris tersebut itu ada logam yang ada zat yang dimana itu reaktif terhadap garam, dimana itu keringat, yang itu akan menimbulkan bercak. Jadi untuk menghormati pemilik, kita yang melihat ini menggunakan kuku dari jempol itu untuk meletakkan tumbuhan ini. Gitu. Berarti memang unsur garam yang di keringat itu bisa menyebabkan ini korosi ya, semacam korosi. Bukan hanya korosi, nanti pewarnaan juga degradasinya akan keluar bercak-bercak. Awalnya dari situ, nanti akan merusak. Padahal kalau di Kediri itu garamnya di gudang malah nih, besar ya. Garamnya di gudang. Iya toh, pleset. Jadi makanya saya ngomong ini jati diri bangsa. Nggak, artinya begini, di era yang serba teknologi yang maju sekarang ini, orang ngomongin keris itu kan pasti dibilang, itu wong klenek, itu wong lawas, wong kuno, kayak gitu-gitu kan. Nah ini yang menyebabkan anak muda kan tidak menyukai keris gitu loh. Ini yang memperlebar jarak antara, akhirnya anak muda nggak sampai kenal. Nggak kenal budaya kita gitu loh. Itu gimana Pak? Nah, menanggapi orang-orang kayak gitu, artinya memang klenek ataukah gimana sih? Aku ya termasuk sinau masih gitu. Dasarmu orang itu. Ya itu Mas, kita pelestari ini. Berusaha meluruskan konsen kita untuk mengikis stigma tersebut, biar generasi yang baru-baru ini itu tidak jauh dari akar budayanya, terutama budaya tentang Tosanaji. Tidak takut lagi. Ini bukan barang yang menakutkan, bukan barang yang ketinggalan zaman, tapi ini kalau bisa dibilang barang yang sebenarnya, yaitu tadi kalau kita nyebut Tosanaji. Lah ya kalau dibilang ketinggalan zaman, justru keris itu kan mahal tuh Pak. Iya toh, mahal kan sebenarnya. Yang saya tahu tuh gitu. Jika tahu nilai. Kan iya kan ada kan orang yang penyuka keris terus jual beli keris itu kan ada kan sebenarnya. Ada. Artinya itu dibolehkan ataukah memang Memang dibolehkan. Dibolehkan ya. Pada bahasa Jawa kunonya seorang penjual keris itu namanya pengempit. Pengempit keris. Jadi memang dia kerjaannya ya jual keris gitu. Jual beli keris. Iya. Gitu. Sampai sekarang masih ada ya? Masih ada. Pengempit ya. Cuma bedanya sekarang kan ada yang sebutannya hunter. Dia mencari dari desa-desa di mana orang yang tidak tahu, orang yang takut itu diambil terus dijual.
Terus ada juga kan yang dulu tuh saya pernah ini ada di mana ya, Singgahan atau di mana ya, orang yang ngambil barang gitu loh, kayak gitu loh, pakai adegan apa kayak gitu lah. Itu kan kita kan nggak tahu, kita orang awam gitu loh, ini bener atau enggak gitu loh, ngambil senjata kayak gitu katanya. Gini Mas, kalau kita ngomong Tosanaji, kita jangan ngomong barang yang lama saja. Iya. Kalau kita berkutat pada barang yang lama, yang peninggalan lama, ini akan punah dan tidak tidak berkembang. Makanya sekarang juga mulai digiatkan, digiatkan lagi ya tentang Kriya Tosanaji ini. Ada pembuatan yang era-era baru. Pembuat keris sampai sekarang masih ada? Masih ada. Profesi itu? Profesi ada. Di mana ya? Kalau di Jawa di Madura. Madura, lu malah Madura ya? Madura ada. Desa Aetongtong di Solo pun juga ada. Di Bali juga ada. Itu sebabnya kita kesini membawa 2 macam keris, di mana ini era baru yang dimana sekarang trennya disebut sebagai era Kamardikan, dan ini dari era Sepuh. Era Sepuh itu berarti sekitar kapan ya? Di masa sebelum Kamardikan. Sebelum kemerdekaan ya. Gitu. Itu sebabnya kita bawa dua contoh bahwa ini adalah budaya yang berkembang. Ini contoh dari era yang lalu, ini contoh dari era yang sekarang. Bahan bakunya sama. Bahan bakunya kurang lebih sama. Ya, ngomong tentang bahan baku masih jelas ya. Keris itu kan tadi kalau saya sebut dari beberapa logam. Ya ini yang mungkin kalau ngomong senjata semacam keris yang dibuat dari Tosanaji yang dibuat dari beberapa logam, itu nggak hanya budaya dari Nusantara saja. Mungkin Masnya juga mengenal tentang berat-berat Damaskus yang juga ada semacam, kalau orang Jawa bilang pamornya. Tapi mungkin ya, kalau saya menilai lebih eksotis yang tatanan pamornya yang Tosanaji Nusantara daripada yang Damaskus. Mungkin kebetulan. Kalau yang Damaskus bentuknya apa? Damaskus ya peralatan seperti pedang, tombak, sama saja. Cuma bedanya pembuatannya di luar negeri, di mana disebut. Cuman kan bentuknya kan nggak seperti keris gitu ya. Berbeda. Ya. Kita ngomong logamnya bukan bentuknya. Karena kalau bicara keris sendiri luas, mencakup sebuah kultur juga. Wujudnya sendiri ini mengikuti kultur masyarakat setempat, seperti di daerah Melayu, daerah Bugis ataupun Palembang itu berbeda dengan Tosanaji di Jawa. Gayanya, karena mengikuti kultur masyarakat setempat. Kan ada juga keris itu yang kecil gitu loh. Itu dari mana itu? Rata-rata di semua daerah ada. Ada ya, tergantung gitu ya? Peruntukannya. Kebutuhannya. Ya. Jenis keris itu ada berapa banyak? Macam-macam ya. Sangat banyak, Mas. Sangat banyak. Kalau yang ada yang bilang lo itu lo pitu lo apa itu maksudnya apa itu? Nah, lo itu ada lekukan dari Tosanaji seperti ini. Ini namanya lo. Oke. Makna filosofinya? Makna filosofinya adalah bahwa manusia itu tidak selalu berjalan lurus. Urip hampir ngombe. Terus itu Mas, kalau yang ada rengget-renggetnya itu, biasanya kan ada maknanya semua tadi di situ. Iya. Ini do-nya ada 2, do artinya denyut nadi kehidupan. Bisa dibilang seperti itu. Kalau yang sebelahnya? Ini gandhi sendiri menggambarkan karakter dari si pemilih, dalam hal ini entah itu profesi, entah itu strata. Itu sebabnya antara keris yang satu dan lain ini berbeda bentuk. Kalau yang ini lurus ya? Ini lurus. Lurus. Berarti juga pengaruh sama pemiliknya juga ya itu ya, karakter keris itu. Termasuk profesi juga. Seperti halnya ini disebut sebagai dapur atau wujud jalak nguri, di mana menceritakan seekor burung jalak yang bersolek. Jangan ngerti KB. Jalak yang bersolek itu kan suaranya merdu. Iya. Didengarkan banyak orang. Nah, rata-rata yang punya jalak nguri itu profesinya orang yang cerewet.
Oh. Seperti pengacara ataupun pedagang. Jadi disesuaikan. Yang ini cocoknya pengacara ini. Pengacara. Sedangkan ini dapur jangkung, di mana itu mempunyai makna jangkungi atau selalu mengikuti. Lek sing wartawan apa Mas? Nah, iki termasuk sing apa bisa disebut. Jarang orang bisa disebut. Nah, sampean ono sing kanggo wartawan tawa-tawakno. Laris mesti. Karena keris sendiri secara ergonomis atau secara bentuk sendiri ini tidak sembarangan. Dia membuatnya, kalau kita sekarang mungkin akan datang ke pedagang bilang, aku minta keris ini. Kalau dulu tidak, Anda datang ke empu, Anda tidak boleh memilih, tapi empu yang menentukan. Berarti empu yang melihat karakternya dulu ya? Ya. Karakter, pekerjaan, terus apa namanya, struktur dari badan si pemilik, tinggi badan. Itu juga tahu ya? Ada. Empu itu? Empu tahu ya? Ada. Gitu. Padahal nggak kenal ya? Ya kenal waktu pesan. Waktu pesan. Oh ya, tidak KTP sih ya. Ya kan dari situ ketika seseorang menginginkan sebuah keris tosanaji, si empu kan akan, kalau bilang sekarang deep interview dan mengukur seberapa postur orangnya. Nanti ada beberapa kuesioner lah kan. Ada interview mendalam tentang orang ini kerjanya apa, terus karakternya itu apa, butuhnya itu apa. Nanti si empu akan dengan daya upayanya akan membuatkan tosanaji yang bisa menyandingi si pemiliknya. Menyanding itu artinya ini memang diperuntukkan untuk apa ya? Si pemesan artinya untuk apa ya, macam ya untuk senjata ataukah untuk apa namanya, simbol diri. Kalau bentuknya senjata. Sebenarnya kan gambaran simbol diri dari orang yang memiliki tadi. Tapi keris itu awal itu memang senjata ya dulunya ya. Senjata ya. Ya memang bentuknya senjata, Mas. Terus di ujung itu kalau pas perang katanya dikasih racun gitu ya dulu. Dicacap. Tapi emang ada racunnya. Ada. Gitu. Dulu. Ya. Dan seiring zaman kan sudah tidak dipakai untuk perang semacam itu, akhirnya memang masih ada budaya yang masih menggunakan cacap. Cuman sekarang sudah hampir tidak ada. Terus digunakan untuk apa kalau dicacap sekarang ini? Nah makanya itu. Iya. Masa buru binatang ya pakai keris. Akhirnya kan diwarang saja. Diwarang ini dikontraskan warnanya dengan arsenik dicampur air jeruk. Fungsinya untuk melindungi logam ini biar tidak mudah karat. Ya, tetap berkarat, cuman agak menahan karat. Biar agak lama gitu. Ya. Nah, kalau saya ini kan miris melihat budaya kita ini sudah terlalu jauh gitu ya, anak-anak muda kita ini. Sedangkan di Amerika, di Eropa itu kan banyak, justru ya masa-masa kolonialisme dulu, Belanda mengambil apa yang menjadi budaya kita, bahkan ya keris-keris kayak gini dulu kan diambil sama Belanda. Justru kita ini tidak mengenal gitu loh budaya kita yang adiluhung itu. Ini tugas kita semua gitu loh. Betul. Menurut Mas Teguh gimana, Mas Bayu? Sebenarnya tosanaji ini masih banyak di lingkungan masyarakat kita. Ya memang beberapa dulu ketika waktu penjajahan banyak sekali barang-barang rampasan yang dibawa ke Belanda. Ya mungkin baru-baru ini aja beberapa sudah mulai dikembalikan. Ya. Sebenarnya masih banyak, Mas. Ya, cuman karena beberapa mitos stigma tentang tosanaji itu yang menjauhkan kita terhadap budaya adiluhung kita itu. Banyak sekali stigma-stigma, oh ini barang klone, oh ini bahkan dari mbah-mbahnya dulu ketika mewariskan ini ojo sembarangan dibuka, nek wayang ini gak usah dibuka. Akhirnya pesan yang mungkin perlu kita lestarikan ya. Ya yang harusnya
barang-barang seperti ini harus kita lestarikan. Ya sering kita temui itu karena ketakutan tersebut tidak pernah dibuka, tidak pernah dirawat. Ketika dibuka sudah hancur barangnya. Itu banyak yang kita temui distorsi informasi. Iya. Gitu. Karena embel-embel cerita-cerita yang mungkin menakutkan bagi beberapa orang atau mungkin sudah beranggapan bahwa ini barang yang sudah ketinggalan zaman, tidak perlu dirawat lagi. Akhirnya banyak yang rusak seperti itu. Nah ini kita coba sama-sama belajar, nguri-nguri, kita kembalikan ke masyarakat lagi bahwa ini bukan barang yang menakutkan. Ini adalah peninggalan nenek moyang kita yang harus kita lestarikan. Saya rasa itu dulu yang poin yang harus mulai kita sebarkan ke masyarakat, bahwa ini bukan barang mistik, bukan barang yang menakutkan, tapi ini karya yang sangat indah kalau bisa kita nikmati. Luar biasa. Jadi selama ini Mas Wid, aku iki nak ngawasi keris iki koyo iki mistis. Terus apa meneh nak suro-suro jarene kok ngubah-ngubah. Lah itu dengan ini masuk yang apa namanya? Ngubah keris tadi ndak iki. Termasuk itu dari kan ada tuh sekarang ya dari dulu. Ya dari dulu. Memang itu perawatan yang harus kita lakukan. Bagian dari perawatan. Apakah harus di bulan Suro? Iya, masalahnya kenapa di bulan Suro gitu? Kenapa harus di bulan Suro gitu? Itu budaya Mas Nggih. Jadi kebiasaan. Kalau mungkin di Bali Jawa berbeda. Timur, Jawa Tengah itu ketika Suro, tapi di Jawa Barat ketika biasanya kalau budayanya membersihkan Tosana Aji ini dia di bulan Mulut kan? Mulut. Kalau di Bali, di waktu Tumpak Landep ada hari yang namanya Tumpak Landep. Itu pas apa itu? Momentumnya pada perhitungan 320 hari hampir sama juga, cuma berbeda dengan Suro. Berarti tiap 320 berapa? 320 hari. 320 hari sekali ya. Kalau di Bali budayanya seperti itu. Tapi penanggalan Bali juga ini ya beda ya dengan Jawa dengan sebenarnya tidak beda jauh, karena dulu yang membawa penanggalan Bali itu juga dari Jawa pada era Majapahit. Majapahit ya. Ya cuman mungkin momennya berbeda. Kalau di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur kan Suro, bulan Muharram, Suro. Iya. Karena sudah ada apa namanya akulturasi budaya dengan perkembangan kerajaan yang berbeda tadi. Iya. Sekarang ngambilnya Suro, di Jawa Suro kan. Tapi justru malah yang asli kira-kira yang Bali itu. Tahunnya kan tahun Saka ya? Tahun Saka. Budaya Mas, kebiasaan. Oh gitu ya. Budayanya ya. Berarti budaya ya. Aku berarti kok mistis gitu. Ya terlalu sakral. Iya, kalau sebenarnya bisa dijelaskan semua. Ini kan rujukannya akan memancing lagi sebenarnya. Iya. Rujukannya pada energi yang mana orang bilang itu klenik. Itu sebenarnya bisa dijelaskan semua. Seperti halnya baterai ada arang, ada karbonnya. Karbon, ada alkali, ada salutannya. Di keris pun sama saja. Ini kalau ngomong kadang-kadang orang ngomong energi. Iya. Ini kalau kita analogikan gambarannya, kalau ngomong energi semua kan semua benda kan ada energinya. Ya nggak salah kalau memang itu ada energinya. Contoh ya baterai itu dengan berbagai teknik percampuran akhirnya bisa. Atau mungkin dulu itu Belanda itu memang dia itu membunuh mindset kita itu untuk diklinikkan gitu ya, untuk menjauhkan kita dari dari hal kayak gitu. Bisa juga makanya itu yang kita coba kikis tentang stigma ini. Iya. Mas Bayu, Mas Teguh, apakah itu sering buat acara sarasehan pengenalan keris atau seperti apa gitu buat anak-anak muda? Ya ada nggak di sini kayak gitu? Mungkin ada ya? Mungkin ada. Nah kalau jenengan kayak saya militan dari warung ke warung. Oh dari warung ke warung. Artinya dari warung ke warung bawa keris mengenalkan. Iya. Oh gitu ya. Jadi sengaja kita sesama pecinta Tosana Aji atau pelestari Tosana Aji berdiskusi di warung. Tujuannya agar orang di sekitar itu bertanya-tanya dan akhirnya mendekat untuk ikut belajar.
karena kita sama-sama belajar. Ya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau keris-keris zaman dulu, zaman kerajaan itu bener nggak? Masih ada sampai sekarang itu loh. Ada yang merawat, ada yang menjaga gitu loh. Ada ya? Ada. Itu sebabnya kita pisahkan kata keris, tombak atau tosanaji dengan pusaka. Kalau pusaka tadi ya, yang dari kerajaan-kerajaan tadi. Bukan gitu. Pusaka bisa berbagai macam peninggalan, bukan hanya keris atau tombak, tapi peninggalan yang mempunyai sejarah, riwayat. Itu disebut dengan pusaka. Sedangkan tosanaji hanya berkutat pada kriya logam. Lebih ke karyanya sebenarnya. Itu sebabnya yang namanya pusaka tadi melestarikan atau meneruskan dari leluhur-leluhurnya, dijaga untuk mengingat leluhurmu itu dulu siapa. Ini. Karakternya seperti apa, dulu menjabat apa, itu semua ada di situ. Karena bentuk keris menentukan karakter tadi ya. Iya. Gitu. Itu yang namanya pusaka. Itu namanya pusaka. Ini hanya untuk satu orang. Ya, ini yang nggak tahu kita. Tiap satu orang punya satu pusaka itu ya. Bisa lebih ya. Bisa lebih. Terus ini kan diperjualbelikan atau gimana? Ada yang diperjualbelikan. Enggak, kalau ini? Kalau ini untuk konsumsi pribadi. Nah, kalau diperjualbelikan berapa toh harganya itu loh? Iki sampai berapa? Kita nggak tahu, orang awam kan nggak tahu. Khusus ya wartawan. Kalau tahunya kita kan mahal gitu, karena ada unsur ininya kan, lumpur gitu loh. Kalau ngomong karya seni itu ada patokan harganya enggak? Nggak ada. Lah kayak itu. Ada di situ. Tapi kan minimal ada angka gitu loh, angkanya sekian. Kalau namanya jual beli pasti muncul angka. Betul. Iya. Terus gini Mas, dan saya kalau keris-keris era Kamardikan, jangan dikira kalau Kamardikan itu tidak bernilai. Ada juga keris-keris Kamardikan, tosanaji Kamardikan atau keris Kamardikan itu yang sangat-sangat bernilai. Dalam arti kalau ngomong tadi muncul angka ya. Betul, ya. Tergantung ini tergantung garapnya sama bahannya. Kalau kita garap ini benar itu benar yang benar gitu. Apa ya? Garapnya sing bener, nggak hanya sekedar jadi, tapi ya wangun ya. Bentuknya wangun sesuai dengan kriteria dapurnya. Luwes, wangun, terus belum nyati ngomong bahan. Kalau bahan meteor, bahan pamornya pakai bahan meteor, wis ngomong lah songkone. Nah, itu kalau Kamardikan. Jadi mungkin ya tergantung juga yang kalau misalkan pelukis yang lukis ini sudah punya nama, terus nanti yang bisa menghargai lukisan ya bisa. Iya, tergantung ininya. Ini kalau era baru. Kalau era-era yang sebelum Kamardikan, apalagi yang sepuh sangat nih, ini selain ngomong bahannya, karena juga ada kelangkaannya. Kalau misalkan era-era kabudan yang itu kan untuk saat ini mungkin kan tinggal sedikit. Jadi kalau ngomong harga pasti harganya tak ternilai. Ini pertanyaan terakhir untuk Mas Bayu, Mas Teguh. Itu sudah ada stop itu loh. Iya. Sudah ada kode. Enggak. Ada berapa koleksi masing-masing dari Mas Bayu sama Mas Teguh? Kalau saya pribadi sekitar 200-an. 200-an. Tele omah kabeh. Iya. Jenengan? Saya selektif Mas. Gitu ya. Mungkin tidak nyampe 50. Oke, yang terakhir ini closing statement ke kamera itu. Silakan untuk memotivasi anak-anak muda, nggih. Apalah closing statement dari jenengan terkait keris. Kameranya di sana, Pak. Oke. Buat saudara kita yang generasi muda ya, tosanaji ini bukan sesuatu hal yang menakutkan, bukan barang yang menakutkan atau perlu kita jauhi ya. Sebenarnya ini adalah karya seni ya, karya seni logam yang sangat indah. Mungkin
kalau ada ya intinya jangan takut lah kalau kita mau mengenal tentang Tosanaji ini. Mungkin di sekitar kita banyak cerita-cerita atau hal-hal yang menakutkan, sebenarnya bisa kita jabarkan ya nantinya, kita logikakan tentang hal tersebut. Sebenarnya bukan sesuatu hal yang mistik atau perlu kita takuti. Saya pribadi dan Mas Bayu membuka diri kalau misalkan teman-teman yang lain ingin sama-sama belajar tentang Tosanaji, kita terbuka. Kita akan dengan senang hati untuk sama-sama belajar tentang Tosanaji. Baik teman-teman, tadi perbincangan kita terkait keris, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari situ. Barangkali memang misinya dulu era-era kolonialisme Belanda itu menjauhkan kita dari benda-benda bersejarah seperti ini, karena memang dia ingin menjauhkan bangsa Indonesia ini dari akar budayanya. Toh nyatanya banyak pusaka-pusaka dari bangsa kita di Nusantara itu diambil oleh Belanda dan sekarang sudah ada yang dikembalikan. Nah kayak gitu. Itu intinya bahwasanya kita jangan sampai jauh dari akar budaya kita, dari akar leluhur kita. Itu yang bisa menjadikan bangsa Indonesia ini maju melebihi bangsa-bangsa lain. Baik, tetap saksikan kita di podcast ini, Open Your Mind.